Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, seperti biasa, yang tidak berbudi tidak usah berteman. Di video sebelumnya kita membahas berupa paper review ya sebuah artikel dari Profesor Alexander Nis yang mengkritisi klaim nasabah alwi karena terlalu mengglorifikasi, membuat-buat, yang dimana Profesor Alexander Nis mencurigai ada hidden agendas di balik glorifikasi klaim nasab Habaib Alwi berdasarkan biografi, historiografi yang ada, kemudian terutama sumber-sumbernya itu diambil dari hagiografi atau manakib para Habaib Alwi Hadramaut itu. Nah, di video kali ini berdasarkan minat dan ketertarikan teman-teman yang menyaksikan video sebelumnya, kita juga akan membahas dengan model yang sama, hanya mungkin ini bentuknya lebih ke buku ya, kumpulan tulisan yang kemudian jadi buku ya, book chapter gitu, yang kontributorsnya banyak yang sama, membahas persoalan habaib dari Hadramaut ini. Tetapi teman-teman, sebelum lanjut kita ke buku apa sih yang mau kita bahas, kemudian juga kayak gimana isinya, tentang apa. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Kalau memang suka sama konten-konten video-video saya, dan kalau bermanfaat, suka, senang, jangan lupa like, comment, subscribe, ya. Share ke sanak saudara, teman-teman terdekat yang mudah-mudahan juga bisa jadi media belajar bareng. Dan ya ini, saya ingin menampilkan konten-konten di mana kita bareng-bareng maju, bareng-bareng belajar. Saya nggak akan menampilkan begitu saja sudah jadi, sudah saya olah sedemikian rupa, apalagi pakai AI misalnya. Nah, supaya ya kita bareng-bareng berprogres, maju bersama gitu. Sebagaimana di YouTube saya ini, Rocky Syam in Progress. Nah, jadi tentang apa buku yang mau kita bahas ini? Nah, buku ini sebetulnya adalah topiknya ya soal sejarah, sosiopolitik, kolonialisme, yang ini berkaitan dengan apa yang diistilahkan oleh Kiai Imad sebagai menumpang. Ya, ada video yang pernah viral, Kiai Imad ceramah, bahkan berorasi di situ bahwa beliau membantah ucapannya Rizik Syihab, di mana Rizik Syihab katanya bilang ada yang memframing kalau Habaib Alwi ini adalah penjajah. Hey, katanya kita ini datang pas Indonesia gitu kan, di Nusantara masih nyembah pohon dan lain-lain. Dan dibantah oleh Kiai Imad. No, gitu kan. Kamu bukan penjajah, Zik, katanya. Kamu itu cuma numpang. Nah, di dalam konteks itulah buku ini ternyata sudah ditulis di tahun 90-an, dan Kiai Imad mungkin bisa jadi sudah membaca literatur ini di dalam bahasa Indonesia. Anyway, buku apakah itu? Kita langsung saya share di sini judul bukunya, Hadramit Traders, Scholars and Statements in the Indian Ocean 1750s to 1960s. Oke. Jadi para pedagang Hadrami, kemudian para ulamanya gitu kan, cendekiawannya, dan statements di sini. Mungkin ya bisa disebut negarawan, tapi lebih tepatnya cocoknya orang-orang yang terlibat di dalam politik kolonial di era ini. Karena ini kan ada di konteks kolonialisme ini ya, European colonialism. Entah itu sebelum Perang Dunia Pertama hingga 1960-an, ini kan di awal-awal Perang Dingin, oke? Nah, ini series yang diterbitkan oleh Social Economic and Political Studies of Middle East and Asia, volume ke-57, editorsnya Ulrich Freitag, William Klein-Smith, kontributornya banyak sekali ini, Farid Alatas, Azumari Azra nih, orang Indonesia, dan seterusnya. Dan juga ada Profesor Alexander Nis yang papernya sudah kita bahas kemarin. Ini mungkin ada buku Indonesia yang judulnya Koloni Arab di Indonesia itu ya, apa mungkin terjemahan dari buku ini, wallahualam. Ya, this volume covers the long neglected history of Hadramaut, Sultan Arabia during the modern colonial era, together with the history of Hadrami colonies in the Malay world, Southern India, Red Sea, and East Africa. Ini
ini penyebarannya, koloni Hadrumi di Malaysia, India Selatan, Laut Merah, dan Afrika Timur. Ya, setelah an introduction placing Hadromis in the context of other diaspora, there are sections on local, international politics, social stratification and integration, religious and social reform, and economic dynamics. Jadi yang akan kita bahas terutama di video ini adalah introduksinya dulu, pengantarnya dulu gitu. Kecuali teman-teman termotivasi suka video ini, udah tamatin aja. Ya kita akan bikin video-video berikutnya untuk menamatkan mereview buku ini sampai tuntas, sampai konklusi. Tapi yang jelas di introduksi ini ya, yang mana introduksi ini menempatkan para orang-orang Hadromi ini, orang Hadromaut ini di dalam konteks sebagaimana ada diaspora lain. Jadi di dunia ini yang berdiaspora sebuah kesukuan, sebuah entitas klan, nggak cuma Habaiba Alwi Hadromaut. Konteks misalnya Yahudi Ashkenazi itu kan terdiaspora di seluruh dunia. Kemudian juga klan atau etnis China, Tiongkok, Cina itu kan tersebar di seluruh dunia. Kemudian etnis mana lagi Italian American, bahkan Irlandia Irish misalnya. Nah itu ada diasporanya gitu ya. Namun biasanya ada yang memang inklusif join di komunitas host societies. Host societies ini mungkin istilahnya apa ya? Kalau istilah pribumi juga nggak terlalu ini ya, tapi mirip dengan pribumi lah, host societies. Ada yang memang berkoloni secara eksklusif mereka-mereka saja. Nah, makanya di sini dikasih colons ya, kolonis gitu kan, kasih tanda quote and quote gitu. Setelah membahas mengenai itunya dalam konteks diaspora ini, ada bagian-bagian pembahasan tentang politik internasional dan lokal, stratifikasi sosial dan integrasi, reformasi agama dan sosial, dan dinamika ekonomi dan seterusnya. So kita langsung masuk saja. Nah ini tahun 97 jadi ini dipublish ini ya. Nah, ISBN ini yang e-booknya 2021, ini yang terbitan cetakannya 1997. Jadi buku yang cukup tua, ini sudah hampir 20 tahun berarti. 30 ya, 30 tahun, hampir 30 tahun. Nah, dan seperti biasa teman-teman, kita akan membacanya di Zotero. Ya, di sini saya sudah punya filenya. Itu kalau di Braille harus beli tadi sekitar $200. Anyway, saya dapat PDF-nya dan kita baca seperti biasa di Zotero Social Economics. Nah ini judulnya, halaman judul dan seterusnya, halaman judul. Ini halaman hak cipta, ISBN dan seterusnya. Nah ini daftar pustakanya. Yang ngasih pengantar 2 orang, William Smith sama Farid Alatas. Ya, ini nggak pakai Habib nih, pakainya Said. Nah ini sudah masuk ke pembahasan. Stratifikasi sosial, integrasi, religious and social reform, economic dynamics, conclusion. Nah, kemudian ada peta-peta di sini. Oke, preface and acknowledgement. The origin of this volume lie in workshop and detail. Oh, jadi awal mulanya di volume ini berawal dari satu workshop tentang gerakan migrasi Arab Selatan di Lautan Hindia dan kasus Hadromaut sejak 1750 sampai 1967 yang dilaksanakan di London pada April 1995, di mana School of Oriental and African Studies di SOAS University of London ya. Jadi di London ini ada namanya University of London yang di bawahnya ya itu menaungi beberapa college atau school. Misalnya itu ada bawahnya University of London itu Birkbeck Law School ya.
itu juga University of London. Kemudian SOAS, ini itu University of London, dan seterusnya. Ada banyak, puluhan kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi ada satu seminar, workshop di sana pada April 1995 yang membahas mengenai topik ini. Ya. Yang mana ini merupakan pertemuan internasional pertama dari para scholars, cendekiawan yang meneliti, bekerja di dalam topik sejarah Hadramaut dan para diasporanya. Ya, sebuah topik yang mulai baru-baru ini mendapatkan ketertarikan yang cukup besar, atensi yang cukup besar setelah sekian lama tidak dihiraukan. Nah, jadi memang penelitian-penelitian yang mulai banyak soal Hadramaut ya itu baru sekitar tahun-tahun ini berarti mengglobal yang sifatnya international gathering. Artinya bisa jadi sebelum 1995 ini belum jadi concernnya para intelektual dunia, sehingga pemahaman-pemahaman kita atau orang-orang di belahan dunia, terutama belahan dunia Indonesia misalnya, Timur Tengah atau yang bermayoritas Islam, yang lebih banyak memahaminya dari sejarah-sejarah di dalam teks-teks berbahasa Arab atau dari manakib-manakib yang mungkin disebarkan di kalangan internal para klan Ba'alwi Hadramaut dan para muhibinnya. Nah, tetapi dari sejak 1995 sebagaimana disampaikan ini kan, April ini jadi momentum pertamanya. Kemudian dari situ terbitlah buku 2 tahun kemudian 1997 yang mana akan kita bedah ini. Oke, jadi ini konteksnya. Good number of scholars of Hadrami descent were present. Ada beberapa ilmuwan juga cendekiawan dari turunan Hadramaut, makanya ada Farid Alatas itu tadi kan, Alatos tuh, itu clear kalau dia Ba'alwi kan. Nah, ini ada pertukaran gagasan di antara para spesialis di wilayah major yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, jadi ini sangat stimulating, memancing kritisisme, ketertarikan gitu. Ya, sebagaimana itu berbeda dari beragam disiplin, sejarah, antropologi, kemudian studi Islam. Ya, satu-satunya kekecewaan kita, penyesalan mereka itu adalah bahwa itu di luar kontrol. Nggak ada satupun dari Yaman yang bisa berpartisipasi. Jadi nggak ada yang hadir dari orang Yamannya yang mungkin misalnya itu non Ba'alwi misalnya, atau bahkan yang non bias Ba'alwi dalam arti non pro Ba'alwi alias Kibin misalnya, itu nggak ada. They said a good number of scholars of Hadrami, ya kendati ya itu tadi, kalau yang dari Hadramautnya sendiri maksudnya Hadrami descent di sini keturunan Hadramautnya itu ya terutama Ba'alwinya itu hadir. Siapa di antaranya ya? Farid Alatos tadi itu. Ya. Jadi semuanya mah ada 31 papers aslinya, tetapi ini udah dipilih-pilih. Akhirnya ya hanya beberapa saja yang dipublish di dalam buku ini. Nah, ini kita baca dari sini ya. Preface-nya dari introduction, Hadramaut and the Hadrami diaspora in the modern colonial era. An introductory survey. Jadi sebuah survei, pengantar survei dulu. Nah, menurut Tuan Richard Button ya, yang mana dianggap Sir Richard Button, saya nggak tahu ini siapa, dari namanya kayaknya orang British, sure ya, Richard Burton, yang mana dia punya pengetahuan yang mendalam tentang dunia Islam pada abad ke-19. Dikatakan, kata Sir Richard Burton, it is generally said, dikatakan secara umum, ya, wakila katanya, bahwa that the sun doesn't rise upon a land does not contain a man from Hadramaut. Ini agak provokatif juga nih. Dikatakan bahwa matahari tidak akan terbit
di satu negeri yang di dalam negeri tersebut nggak ada orang Hadramautnya. Ya mungkin Sir Richard Burton ini dapat perkataan ini dari orang Hadramaut itu. Ya ini, digeneralkan aja Hadramaut diaspora, alih-alih menyebutkan misalnya klan Bangli, misalnya begitu ya. Nah, kemudian katanya, namun demikian, studi kasus di wilayah selatan Arab ini anehnya telah diabaikan. Ya memang setelah sekian lama sebelum 95 diabaikan ya. Ada 2 studi umum yang sangat baik mengenai para emigran Hadrami, namun studi tersebut masing-masing berasal dari tahun 1880-an dan 1930-an. Siapa ini? Ini catatan kaki tiganya, saya yakin ke Vandenberg ini. Dan keduanya menunjukkan usia mereka. Karya-karya yang lebih baru itu penting untuk migrasi aman secara umum, tetapi secara kurang menjelaskan pengalaman Hadramaut. Penelitian ini membandingkan Hadrami dengan diaspora lain walaupun meng-highlight kontribusi daripada menyoroti kontribusi para penulis pada bab-bab berikutnya. Nah, ini catatan kaki 3 yang 2 tahun 1880-an ini. Ini setelah waktu itu ya sedang terjadi pemberontakan petani Banten ya. Tuh. Nah, kan Vandenberg sama Ingrams yang 2 ini. Dan ini hanya di konteks tahun ininya ya. 1880-an sama 1930-an. Boleh dicari tuh yang Ingrams tuh. Nah, kemudian the Hadrami diaspora in comparative perspective. Jadi diaspora Hadramaut di dalam perspektif perbandingan. Seperti biasa, biar kita objektif saja. Meskipun beberapa diaspora sudah sangat tua dan telah menarik minat selama berabad-abad, studi diaspora adalah genre akademis baru yang mulai berkembang tahun 1980-an. Jadi di dalam studi antropologi, ilmu-ilmu sosial, humaniora, kemudian politik, ya ada konsentrasi mengenai studi seputar diaspora manusia, satu klan, seperti yang tadi saya awal bilang gitu. Tapi itu baru populer berkembang 1980-an. Krisis nasionalisme yang memiliki banyak aspek menjadi penyebab minat baru terhadap fenomena lama ini. Jurnal Diaspora yang diluncurkan pada awal tahun 1990-an dengan dukungan Armenia meminta para kontributor untuk memberikan esai mengenai semua aspek fenomena internasional dan transnasional yang kini menantang negara bangsa. Jadi konsep nasionalisme ini tertantang dengan identitas-identitas klan negara bangsa ini mulai tercampur identitas kewarganegaraannya, karena ya adanya diaspora itu sendiri gitu kan. Schaeffer memberikan definisi yang tepat tentang diaspora sebagai kelompok etnis minoritas asal migran yang tinggal dan bertindak di negara tuan rumah. Oh itu host society itu kan. Namun mempertahankan hubungan sentimental dan material yang kuat dengan negara asal mereka. Jadi disebut diaspora itu ya karena dia nggak berasimilasi. Artinya bukan nggak berasimilasi ya. Jadi dunia awalnya yang dia tinggalkan itu nggak betul-betul dia tinggalkan secara total ya. Tetapi ikatan sentimental dan material, nggak cuma perasaan kangen, tetapi ada kontribusi nyata secara material ke kebangsaan atau wilayah asal mereka. Nah itu disebut diaspora. Misal diaspora Indonesia di UK. Nah, itu ada. Saya punya teman orang Tasik aslinya, istrinya orang Bogor, sudah 20-an tahun lebih di sini, hampir 30 tahun, dan bahkan sudah berpaspor UK, British, ya. Bukan anak LPDP tapi bukan. Nah, beliau dari awal ke sini kerja. Tetapi beliau ini ya disebut diaspora Indonesia meskipun sudah berpaspor UK karena masih ada keterkaitan sentimental yang kuat ke Indonesia dan ya kayak masih suka ngirim ke saudara, berkontribusi gitu kan ke keluarganya di Indonesia. Ada ikatan material juga di situ tuh. Nah, makanya dikatakan yang semacam ini adalah diaspora. Jadi kelompok etnis yang di tempat di sininya
host society-nya di mana, di UK ini, kalau contoh teman saya tadi, itu ya minoritas. Itu kan bertindak, tinggal, stay ya. Kita lanjut. Itu definisi dari si Sever. Munculnya bidang studi yang berbeda ini mencerminkan apresiasi positif terhadap pertumbuhan diaspora yang berkelanjutan dan peran mereka dalam pembentukan tatanan dunia baru, the New World Order. Jadi ada New World Order di antaranya yang penting mengenai adanya mobilitas para diaspora ini berpindah, beremigrasi ke berbagai daerah. Padahal sebelumnya mereka sering dipandang sebagai kelompok yang luar biasa, marginal, dan sementara. Jadi sering dianggap para diaspora ini yang nggak akan lama-lama stay di satu tempat di luar asal daerah mereka gitu. Ya kayak orang-orang Baalui ini kan, apa, imigran Hadramaut ini, koloni Hadramaut ini dulunya dianggap ya bakal sementara aja stay itu. Gitu. Tapi nyatanya bergenerasi-generasi beranak pinak, beranak cucu, berketurunan di sini. Begitupun dengan etnik lainnya yang tersebar diaspora di mana-mana, misal Yahudi Ashkenazi di Eropa gitu kan, yang jadi Ashkenazi Sephardic di Spanyol, bahkan kemudian di Amerika Serikat baru-baru ini, maksudnya baru-baru ini paling sejak abad keberapa gitu kan. Nah, itu juga kan diaspora. Kemudian kan diasporanya etnis China di berbagai pelosok dunia itu misalnya. Nah, penekanannya telah bergeser dari studi minoritas yang terbatas pada hubungan antara imigran dan masyarakat tuan rumah dan juga dari studi migrasi yang terutama berkaitan dengan penjelasan mengapa orang berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Kajian tentang diaspora mencakup kedua topik ini sambil memberikan penekanan yang lebih besar pada hubungan jangka panjang, berketahanan dan efektif antara komunitas-komunitas yang membentuk diaspora. Hadromi tidak banyak disebutkan dalam literatur umum ini, namun konsep dan tipologinya dapat digunakan untuk menempatkan kasus hadromi dalam perspektif komparatif. Jadi selama ini, yaitu sebelum ada konferensi 95 di SOAS kemarin, yang saya bilang maksudnya, itu belum banyak dapat perhatian case-nya hadromi ini, orang-orang hadromi untuk diteliti. Nah, justru dari situlah dapat. Nah, ini maksudnya menyatakan research gap-nya di sini nih. Ini research gap, bos. Ya, kita kasih catatan. Nanti aja. Sini nih. Oke, sini. Kasih catatan research gap. Dia bilang research gap-nya di sini, gitu kan, novelty. Novelty-nya di sini. Nah, diaspora terkadang dibagi menjadi diaspora baru dan lama karena semakin lama jaringan etnis internasional terbentuk, semakin banyak pengalaman dan sumber daya budaya yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan dirinya. Emigrasi suku Hadromi tampaknya sudah ada sejak masa perdagangan dupa pra-Islam. Ya, ini masih sifatnya praduga berarti ya, dugaan nih. Tampaknya karena ada istilah appears to have stretched, ya, appears. Tampaknya sudah ada sejak masa perdagangan kemenyan, itu bahkan sebelum era Islam. Tetapi kurang penelitian membuat mustahil untuk mengetahui kapan diaspora yang terbentuk dengan jelas muncul. Jadi mau dibilang old ini juga masih kurang penelitiannya. Dengan demikian, Hadromi jelas merupakan diaspora selama era kolonial modern. Kalau ini clear, nggak tampaknya lagi. Gitu. Kalau ini clear, diasporanya selama era kolonial modern. Ya berarti paling tidak di tahun abad ke-18 ya. Kita harus ingat era kolonial modern itu paling tidak kita ambil patokannya sejak perjanjian Tordesillas ya, yang membagi dunia asing, dunia timur jauh itu kepada beberapa imperium, Spain, kemudian Prancis, British, Portugis, dan kemudian juga kesini Belanda. Periode yang tercakup dalam buku ini yang dapat dianggap dimulai ketika orang-orang Eropa melakukan kemajuan dari ekspansi angkatan laut ke wilayah Samudra Hindia sekitar tahun 1750.
pada saat dekade kemerdekaan pada tahun 1960-an, Hadromi jelas merupakan diaspora lama, ya. Jadi bisa dibilang diaspora lamanya ini ya dari sini nih, 1750-an sampai ke sini mah udah diaspora baru gitu, ya. Nah, ini ada konteks perbandingannya nih di sini nih. Gimana? Pemaksaan dan pilihan. Ya, jadi dalam konteks mengapa berdiaspora itu ada dua alasan. Apakah pemaksaan atau emang secara bebas memilih? Ya, pilihan. Freedom of choice adalah dua kutub yang berlawanan yang dapat menyebabkan emigrasi yang menimbulkan diaspora. Istilah ini awalnya terbatas pada migrasi yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi setelah penghancuran Yerusalem, dan secara bertahap diperluas ke orang-orang lain yang telah tercerabut dan tersebar di negara-negara lain seperti budak Afrika, orang Armenia, dan orang Palestina. Nah, ini orang Palestina juga jadi diaspora karena emang ya hari ini terusir kan dari negerinya oleh orang-orang Zionis ini. Nah, Hadromi tidak akan memenuhi syarat sebagai diaspora dalam pengertian yang lebih tua ini karena mereka termasuk dalam spektrum imigrasi sukarela, ya. Jadi voluntarily, yang dalam pengertian ini lebih mirip dengan diaspora Eropa, Asia Selatan atau Tiongkok. Artinya mereka berdiaspora itu ya memang pilihan mereka gitu untuk beremigrasi keluar dari daerah asalnya dan bermigrasi ke tempat lain. Bukan koersi, bukan karena pemaksaan, misalnya diperbudak, dibawa gitu kan. Seperti orang-orang Afrika dibawa ke Amerika atau orang-orang Palestina ada tekanan di situ, di mereka tinggal di wilayah Kanan dulunya, Kanaan, sekarang jadi wilayah Palestina, ditekan oleh kolonial Zionis Israel, kemudian tersebar. Nah, orang Armenia juga begitu. Nah, kalau orang Hadramaut mah disamakan diasporanya seperti diaspora Eropa, orang-orang Eropa, orang-orang Asia Selatan, Bangladesh misalnya. Kemudian Bengal yang kesini jadi Rohingya, tapi Rohingya juga diangkut ya sama ini. Tapi diangkutnya secara sukarela juga itu oleh British Army atau orang-orang diaspora Cina. Nah, jadi lebih ke bukan koersif, tapi alasannya freedom of choice, voluntarily mereka yang memilih. Nah, the ability freely to choose to migrate has been questioned. Tetapi juga, gitu kan, ini menjadi pertanyaan mengenai apakah betul-betul mereka itu bebas memilih untuk bermigrasi keluar daerah. Itu ya dipertanyakan, benar apa enggak bebas memilih itu secara voluntarily berpindah. Karena kenapa? Sebetulnya gitu, kenapa dipertanyakan? Karena ada alasan lain bagi orang-orang Hadromi ini untuk pergi gitu kan, bermigrasi. Dalam hal ini misalnya ke wilayah Samudra Hindia, ke Asia Tenggara, ke Malaysia, ke Indonesia, dengan alasan bahwa kemiskinan dan tirani hanyalah bentuk lain dari pemaksaan. Maksudnya gimana? Adanya kemiskinan di daerah asalnya di Hadramaut atau berdirinya sebuah tiran di sana gitu kan di Hadramaut, sehingga menyebabkan orang-orang Hadramaut yang diantaranya adalah Ba'alwi ini bermigrasi ke Asia Tenggara, ke Malaysia, ke Indonesia misalnya. Itu juga bukan freely to choose, bukan freedom of choice, tetapi itu jadi alasan bahwa hal ini juga dimaksud koersi, paksaan, terpaksa gitu, bukan secara voluntarily, bukan dengan secara sukarela. Jadi persoalan batasan mana yang disebut didefinisikan sebagai secara terpaksa maupun secara sukarela, ini jadi debatable di wilayah ini. Kurangnya penelitian sejarah mengenai Hadramaut pada abad ke-18 membuat sulit untuk menentukan apakah para migran terpaksa keluar karena kondisi yang sulit di negara asal mereka. Kurang penelitian. Nah, ini bicara mengenai novelty-nya juga. Tingginya risiko dan rendahnya keuntungan yang terkait dengan pertanian di pinggiran gurun yang diperburuk oleh ketidakamanan politik yang kronis mungkin telah menyebabkan laki-laki meninggalkan negara tersebut. Ini kemungkinan yang besarnya bahwa adanya risiko
bangkrut gitu kan, panennya tidak sesuai dengan keinginan, kecil keuntungannya gitu kan, dan ditambah nggak aman secara politik. Ya udah, akhirnya pada bermigrasi pergi. Nah, sehingga diistilahkan oleh karena itu Burton menyebut Hadromi sebagai orang Swiss di timur, penduduk asli dari negara miskin dan terjal. Ya, maksudnya keadaan alamnya ini agak berbedanya kalau Swiss di barat subur, beternak dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau di Hadramaut ya gersang, miskin sehingga pada pergi. Namun masih belum jelas apa kondisi ini semakin memburuk pada abad ke-18 ketika arus migrasi mulai meningkat. Nah, jadi arus migrasinya abad ke-18. Sementara penelitian pada abad-abad sebelumnya juga masih jarang pada abad ke-18 itu. Namun demikian nih ya, disampaikan tendensinya baru-baru ini pada terakhir tahun-tahun terakhir kecenderungannya adalah menegaskan kembali pentingnya elemen sukarela. Jadi freedom of choice. Mereka voluntarily, nggak by coercion, nggak secara terpaksa untuk menentukan migrasi pergi dari Hadramaut gitu kan. Untuk menjadi diaspora, bahkan dalam kasus ekstrim berupa pekerja kontrak di abad ke-19. Ya, bahkan ada yang menjadi pekerja kontrak di abad ke-19, berarti tahun 1800-an. Peluang baru yang terbuka di luar negeri mendorong orang-orang Hadramaut untuk keluar dari tanah air mereka di sekitar Samudra Hindia. Itu ada peluang di sebuah daerah, di antaranya di wilayah Samudra Hindia, Malaysia, Indonesia. Mereka akhirnya pergi ke sini. Makanya pantas kalau sama Gus Ajis itu dibilang, kalau Habibnya ada yang bilang siapa itu, Habib siapa itu, orang Jawa Timur bilang, Jawa bintu Tarim. Ya padahal kebalik, Tarim yang bintu Jawa gitu. Karena orang-orang Tarim ngambil banyak keuntungan dari tanah Jawa, dari Nusantara, negeri-negeri di wilayah Samudra Hindia gitu kan. Nah, itu diperkuat dalilnya di sini nih. Peluang baru yang terbuka di luar negeri mendorong Hadromi untuk keluar dari tanah air mereka di sekitar Samudra Hindia. Salah satu tema sentral buku ini adalah ini nih, bahwa banyak peluang tersebut terkait erat dengan perluasan kolonialisme Eropa dan Timur Tengah. Ya, ini saya tandain. Ya, one of the central themes of this book in that many such opportunities were closely bound up with expanding European and Eastern colonialism. Artinya apa? Kolonialisme Eropa dan Timur Tengah itu yang ngasih karpet merah peluang perbaikan ekonomi orang-orang Hadromi gitu kan ke berbagai wilayah, di antaranya di wilayah Indian Ocean, Samudra Hindia, yang di situ ada negara-negara Asia Tenggara gitu kan, yang kebetulan yang mayoritas Muslim, ada Malaysia, kemudian Brunei tentu saja di Pulau Borneo, dan Nusantara Indonesia gitu. Jadi pantas kalau Kiai Iman bilang lu cuma numpang. Bukan penjajah, bukan, karena yang expandingnya mah adalah European dan Middle Eastern colonialism. Ya, mereka cuma dapat opportunity di sini, dapat karpet merah di sini. Kemudian apa namanya, empire-nya collapse, kekaisarannya runtuh, emigrasi Hadramaut kemudian lebih terkonsentrasi secara menyempit di semenanjung Arab, alih-alih lebih jauh gitu kan. Nah, kita lanjut. Pekerjaan yang dilakukan masyarakat tuan rumah mempunyai arti penting dalam menentukan jenis diaspora. Ya. Kategori utama yang sering ditemukan adalah pekerja tidak terampil, pekerja terampil, tentara, pengusaha, pelajar, dan misionaris. Ya diaspora bahkan di hari-hari ini juga kan, di era sekarang, diaspora itu ya biasanya ini, apakah dia skilled worker, unskilled worker, army, kemudian businessman gitu kan. Hari ini mah bahkan ada istilahnya startup gitu kan, atau student model kayak saya ini, atau misionaris, pendakwah. Dan banyak sekarang program dakwah ke luar negeri itu. Dalam kasus Hadramaut, nah mereka ini ya para diasporanya, mereka jadi businessman, kemudian bahkan jadi tentara bayaran,
jadi pelajar juga ya, dan persoalan menjadi misionaris dakwah gitu kan. Nah, ini yang mendominasinya. Jadi nggak disebut mereka ini bekerja sebagai diaspora Hadramaut itu tidak sebagai skilled worker or unskilled worker, tidak sebagai pekerja yang terampil atau pekerja yang tidak terampil tuh nggak ada. Ya, nggak dominan, bukan nggak ada, nggak dominan. Yang dominannya bisnis, tentara bayaran, studi ya santri lah gitu, atau jadi pendakwah. Jumlah buruh yang jumlahnya relatif sedikit terdapat dalam diaspora yang berasal dari Eropa Selatan, India Tenggara, Jawa, Cina Selatan, atau Jepang. Hal ini sangat kontras dengan wilayah Yaman lainnya yang sebagian besar mengirimkan pekerja tidak terampil. Ya, artinya apa? Yang Hadramaut mah eh, nggak ngirim, nggak menjadi diaspora yang itu menjadi labor, jadi pekerja gitu. Ya inilah yang mungkin diantaranya dicurigai oleh Profesor Alexander Nietzsche, mengglorifikasi nasab supaya tetap ada di kelas sosial yang tinggi yang nggak mau jadi pekerja gitu. Nah, kita lanjut. Menguraikan pekerjaan dengan cara ini mungkin agak menyesatkan, ya. Namun karena individu hadromi seringkali menggabungkan peran yang berbeda, terutama berdagang dan menyebarkan agama, gitu. Jadi kalau membaginya berdasarkan skilled worker atau unskilled worker dianggapnya ya itu agak menyesatkan karena buat orang-orang Hadromi kebiasaan mereka adalah berdagang kemudian berdakwah gitu. Kemudian berpindahnya laki-laki dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain merupakan ciri khas orang-orang Islam gitu kan. Gampang ganti pekerjaan, sifat orang-orang Islam. Bahkan meskipun dibandingkan dengan diaspora muslim lainnya, misalnya kelompok Syiah dari Libanon Selatan dan komunitas muslim Gujarati, Hadromi tampak luar biasa dalam mereka memadukan perdagangan dan agama. Ini agak berbahaya ya, memadukan. Dalam arti combine ya. Combine ini jangan sampai yang jelas menjadi jualan agama. Itu yang berbahaya kan. Apakah itu sudah terjadi? Silahkan nilai oleh sahabat-sahabat sendiri. Tetapi paling tidak yang ingin ditulis oleh teks ini adalah ya orang-orang Hadramaut ini diasporanya mereka ya jualan, berdagang, dan mereka juga menyebarkan agama. Paling tidak itu yang disampaikan. Kalau kemudian terjadi jualan agama, ya let's say seperti itu, ya itulah yang terjadi. Gitu. Nah, kita lanjut. Konsentrasi kaum Hadromi di perkotaan di luar negeri sebagian disebabkan oleh struktur lapangan kerja ini, mengingat pekerja tidak terampil di diaspora lain biasanya dikirim ke perkebunan dan jalur kereta api pada abad ke-19. Ya, makanya nggak terjadi di orang Hadramaut. Bahkan para pekerja tidak terampil yang meninggalkan Hadramaut menuju Afrika Timur dan Laut Merah sebagian besar berkumpul di kota-kota. Sifat perkotaan dan sebagian besar budaya Hadromi mungkin telah memengaruhi kecenderungan ini. Meskipun apa yang dianggap sebagai sebuah kota di Hadramaut seringkali digambarkan sebagai sebuah desa belaka oleh orang luar. Misalnya nih, di saya misalnya di Majalengka. Ya mungkin bagi orang Hadramaut Majalengka ini kota, tapi ya bagi orang Cirebon, orang Jakarta, ya Majalengka ini bukan kota, itu kabupaten. Nah, kira-kira begitu relatif penilaiannya ya, sawang sinawangnya. Nah, hubungan dengan tanah air erat kaitannya dengan alasan meninggalkannya. Meskipun semua diaspora cenderung memiliki visi yang sangat ideal tentang hubungan dengan negara asal mereka, realitas hubungan tersebut mungkin lemah atau bertentangan. Pekerja dengan pendapatan rendah dan sedikit kewajiban sosial mungkin tidak berusaha mempertahankan hubungan dengan kampung halamannya. Orang-orang Yahudi memiliki hubungan yang lemah dengan tanah suci selama berabad-abad sebelum berdirinya negara Israel. Orang-orang Armenia tidak dapat memasuki sebagian besar tanah air mereka
setelah pogrom Turki pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ketegangan politik juga dapat menggagalkan hubungan dengan negara asal seperti halnya dengan Tiongkok di bawah pemerintahan Maois. Nah, tetapi ya itu kan dibandingkan dengan diaspora lain. Gimana dengan diaspora Hadromi? Ini yang dikatakan mereka nih punya ciri khas kan. Itu tadi sampai keluar istilah Bintu Tarim. Hadromi menikmati akses yang relatif terbuka ke tanah air mereka dibandingkan dengan kasus-kasus ini. Bandingkan dengan kelompok Armenia, Yahudi asli yang terusir dari Israel sebelum berdirinya negara Israel saat ini gitu kan. Kemudian apa namanya, orang-orang Cina misalkan yang hari ini merasa nggak nyaman di Cina karena di bawah pemerintahan komunis gitu kan dan seterusnya. Orang Hadromi mah enggak. No problem dengan their homeland, with their homeland gitu kan. Nggak ada masalah. Memang benar, banyak di antara mereka yang cukup kaya untuk mempertahankan hubungan yang erat dan intim dengan tanah asal mereka. Itu makanya tetap ya tarim meskipun sudah dimanapun gitu. Praktek mengirim anak laki-laki dan kadang-kadang anak perempuan ke Hadramaut untuk pendidikan jangka panjang memupuk ikatan budaya yang sangat kuat. Nah, jadi ini banyak terjadi kan. Orang-orang Hadramaut di Indonesia ini beranak pinak gitu di Indonesia berketurunan. Wayah mesantren mah di pesantren ke nenek moyangnya di Hadramaut, balik ke kampung asalnya, ke Hadramaut, ke Yaman gitu ya. Bahkan hari ini nggak cuma peranakan Hadramautnya aja, Baluinya aja, mukibin-mukibinnya pada ke sana, pesantren. Di antaranya mantan mukibinnya adalah Gus Ajis Jazuli, itu kan. Punten Beb, kita mention-mention biar makin ngangkat Beb, bukunya Beb. Nah, protektorat Inggris yang ringan atas Hadramaut dari tahun 1880-an hingga 1967 menciptakan sedikit hambatan administratif. Sebagian karena aliran pengiriman uang sangat penting bagi kelangsungan ekonomi Hadramaut hingga tingkat yang tidak biasa dalam sejarah diaspora. Ya, artinya apa? Ini apa? Orang-orang Hadramaut berdiaspora ke Indonesia memperbaiki ekonomi mereka, yaitu masuk juga ke sana, balik lagi ke Hadramautnya gitu. Tetapi kadang ada persoalan administratif yang itu dipersulit oleh pemerintah Inggris gitu di tahun-tahun ini 1880 sampai 67 gitu. Apa devisa kan mereka para diaspora Hadramaut di Indonesia ini para pejuang devisa untuk negeri asalnya gitu. Artinya beberapa orang yang tidak diinginkan diasingkan oleh Inggris, sementara mereka dicurigai sebagai orang-orang radikal dari diaspora, mengalami kesulitan untuk memasuki negara tersebut terutama pada periode sensitif secara politik tahun 1918 hingga pertengahan tahun 1920-an. Ya kan gejolak politiknya sampai sekarang keras di Yaman ini. Yaman utara selatan ya, ada komunis juga di situ. The greatest tension, tensi yang sangat tinggi di antara diaspora dan pemerintah asal. Ini nih Yaman Selatan ini Marxis, makanya komunis di sana kan. Muncul setelah kemerdekaan pasca rezim Marxis yang berumur pendek di Yaman Selatan. Siapa pemimpinnya? Cari sendiri dari Balu itu. Ah, ini perbandingan lagi konteksnya ya. Skala perpindahan penduduk merupakan variabel penting lainnya. Nanti akan dibahas juga ini. Dilihat dari Hadramaut, emigrasi melibatkan perpindahan orang yang sangat signifikan. Pada pertengahan tahun 1930-an diperkirakan ada sekitar serat, aduh ya Allah, 110.000 orang, setara dengan hampir sepertiga total penduduk yang tinggal di luar negeri. Ngeri bos, dari 110.000 berapa tuh yang ke tanah air kita, ke Nusantara nih. Ini merupakan tingkat emigrasi yang sangat tinggi bagi masyarakat manapun, meskipun skalanya serupa dengan yang dialami oleh Kutch di Gujarat. Ya, jadi paling banyak di dunia ini diaspora imigran itu berasal dari Hadramaut. Ya, silahkan itu. Ini datanya nih.
ya, setara dengan hampir sepertiga total penduduk. Ini merupakan tingkat emigrasi yang sangat tinggi bagi masyarakat manapun, tuh, ya. Namun dari sudut pandang masyarakat tuan rumah, Hadromi merupakan minoritas kecil dimanapun dan tidak pernah bisa menyamai jumlah total populasi yang dimiliki orang-orang Asia Selatan di Fiji, orang Tionghoa di Malaya, atau orang Yahudi di Polandia sebelum Holocaust, ya. Gitu. Jadi meskipun bagi orang-orang tuan rumahnya gitu kan, orang Indonesia lah yang memang banyak Hadromot di Indonesia, orang Malaysia atau dimanapun, ya dianggapnya tetap minoritas orang Hadromot ini. Kendati kalau dari sudut pandang Hadromotnya, mereka ini adalah emigran terbanyak pada tahun 1930-an, ya, diaspora terbanyak. Sepertiga dari total populasi mereka, sejumlah ini orang nih, gitu. Sementara itu dari aspek tadi ya, apa namanya, sensus demografis. Dalam hal perluasan geografis, Hadromi membatasi aktivitas mereka hampir secara eksklusif di Samudra Hindia dibandingkan mengembangkan diaspora global di jalur Gujarat atau Kanton, tuh, eksklusif ke Samudra Hindia, gitu kan. Hal ini berbeda dengan warga Yaman lainnya yang pergi sebagai buruh, pekerja gitu tadi, worker ke Eropa dan Amerika Utara. Nah, orang-orang Hadromi mah ya ini Habaib Alwi ini di antaranya. Itu mengkhususkan eksklusif perginya ke wilayah Samudra Hindia, Malaysia, Indonesia. Meski demikian, Samudra Hindia jika dilihat dari Hadromot mencakup wilayah yang luas, ya, terbentang dari Mesir hingga Australia dan dari Afrika Selatan hingga Tiongkok. Di wilayah yang sangat luas ini, Hadromi sangat aktif di dunia Melayu. Ini tujuan utama Indonesia sama Malaysia. India Barat Daya dan Deccan, kedua pantai Laut Merah dan Teluk Aden, serta pesisir dan pulau-pulau Afrika Timur hingga ke Komoro. Selain itu, tampaknya terdapat sedikit aktivitas ekonomi Hadromi di negara-negara barat, terutama di Cardiff, di Wales Selatan. Ya, berarti ada juga nih. Ini di UK, ini berarti di Cardiff, ya, di UK. Bukan di England, karena ada South Wales. Kecuali ini England nih, Cardiff. Ya, Cardiff England ya? England apa Ireland? Diaspora seringkali terkoyak oleh pertikaian antar faksi, meskipun atau mungkin karena kerentanan sosial mereka. Kemampuan mereka untuk memelihara jaringan sangat bergantung pada pengendalian perjuangan tersebut hingga mencapai proporsi yang terkendali. Dari perspektif ini, Hadromi menempati posisi tengah, maksudnya nggak terlalu ekstrim berpecah-pecahnya. Ya iyalah, apalagi di Indonesia ada Robi Tohalawiyah kan, yang ngikatnya itu. Di sisi positifnya, mereka sangat bersatu secara agama dan bahasa, karena mereka semua berbicara bahasa Arab dan menganut paham Syafi'i Islam Sunni. Ya. Ini ya karena di paper sebelumnya udah dibilang ada klaim bahwa yang pertama memperkenalkan mazhab Syafi'i di Hadramaut itu adalah leluhurnya Ba'alwi yang namanya Sohib Mirbat itu. Itu klaimnya. Poin terakhir ini membedakan Hadromi dengan warga Yaman lainnya yang terpecah menjadi kelompok Syafi'i dan Zaidi, dengan mayoritas warga Yahudi yang minoritas. Kesatuan agama bahkan kurang terlihat di antara masyarakat Libanon, Palestina, dan Gujarat yang terpecah belah. Itu. Jadi disatukan di identitas klaim itu tuh. Nah, luar biasa kan. Nah, ini peta penyebarannya. Ya, yang paling banyak ke wilayah itu tadi Indonesia, Malaysia. Ya. Sebaliknya, diaspora dari Cina Selatan, Tiongkok Tenggara memiliki agama yang homogen namun terpecah secara tajam berdasarkan garis etnolinguistik. Kalau orang Cina itu terpecahnya secara bahasa ya, secara dialek, bukan dari segi agama. Nah, tetapi sisi negatifnya apa? Itu tadi sisi positifnya mereka bersatu di dalam Islam Sunni Syafi'i berbahasa Arab. Sisi negatifnya perpecahan ideologis yang mendalam mengenai masa depan Islam menjadi jelas di kalangan Hadromi sejak pertengahan abad ke-19. Modernitas dan tradisi adalah dua kutub perdebatan. Modernitas misalnya udah nggak klaim-klaim
cucu nabi itu kan modernitas. Yang kemudian tradisi klaim cucu nabi. Ya, meskipun label-label ini menipu karena hampir semua hadromi menginginkan reformasi katanya. Pada satu sisi ekstrimnya adalah mereka yang berpendapat bahwa penyesuaian terbatas terhadap struktur sosial yang ada sudah cukup. Kelompok ekstrim lainnya adalah mereka yang tertarik dengan gerakan Salafiyah modernis yang berpusat di Mesir dan tren serupa di Islam Asia Selatan. Pada tahun-tahun antar perang, beberapa modernis mulai mengadopsi ide-ide nasionalis dan sosialis. Nah, jadi kendati ya dipersatukan tadi oleh bahasa Arab, Islam Sunni Syafi'iyah, tetapi sisi negatifnya ada fraksi, ada faksionalitas berbicara mengenai Islam itu sendiri, persoalan apa? Kutub-kutub ideologi, ya. Karena barangkali kalau dibaginya berdasarkan modernitas dan tradisi itu akan terjebak. Tetapi terhadap ideologi Salafi ala apa namanya Mesir, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain. Nah, makanya kan Balwi di Indonesia ini ada yang modelnya sufi, ada yang modelnya demonstran gitu kan. Ada yang modelnya ya intelektual ada, artis ada, segala macam ada. Itu aspek negatif side ya. Paling tidak ini ya dari perspektif buku ini. Nah, kemudian debat yang paling sengit, perdebatan sengit ini tumpang tindih dengan perpecahan sosial yang mendalam dalam masyarakat Hadromi yang menjadi fokus bab yang ditulis oleh Kamelin ini. Perjuangan yang paling menonjol adalah antara Sadah ya, Said yang mengharapkan hak istimewa karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dan mereka berasal dari kelompok sosial lain yang semakin cenderung menerapkan cita-cita Islam tentang kesetaraan umat beriman. Titik awal perselisihan ini adalah penolakan Sadah untuk mengizinkan anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki kelompok sosial lain. Ya ini yang bahkan sampai sekarang ini bos. Ini problem lama sebetulnya, problem lama sampai sekarang. Namun stratifikasi di Hadramaut lebih kompleks dan ambigu dibandingkan oposisi sederhana antara elit Said dan masyarakat lainnya. Dan terdapat banyak diskriminasi sosial yang dilakukan oleh kategori-kategori selain Sadah. Ya, banyak kontribusi dalam buku ini yang memperjelas bahwa pengaitan antara tradisionalisme dengan Sadah dan modernisme dengan lawan-lawannya tidak dapat dibenarkan. Ya, maksudnya itu tadi pembedaan antara modernitas dan tradisionalis ya dipisahkan hanya karena Said bukan Said itu juga agak ambigu gitu kan. Karena dianggapnya stratifikasi Hadromaut lebih kompleks gitu. Ya, ya karena berasal dari itu tadi sih, klaim-klaim keturunan Nabi sehingga ingin dimuliakan, dapat privilege eksklusif dan seterusnya. Ya ini nanti dibahas di si Kamelin ya, debat yang paling hot gitu kan. Nah ini nanti bicara kontribusi masing-masing membahas tentang apanya di sini nih ya. Tapi yang jelas ini apa garis waktunya, timelinenya adalah di era kolonialisme ya, tahun abad ke-18 sampai abad ke-20. Oke, saya kira jangan sampai kepanjangan videonya. Nanti kita sambung di video berikutnya. Apakah kita lanjutkan introduction sampai tamat? Kita bikin nanti berarti berapa video bakal, atau hanya cukup poin-poin intinya saja? Silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya. Dan saya kira itu saja dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silahkan tinggalkan komentar apa perlu kita bahas sampai tamat, sampai tuntas, atau cukup poin-poinnya saja. Ya. Akhirul kalam. Ulul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later. Bye.